Ya Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa kuasa yang ada di bawah kolong langit ini tidak satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan kami senang untuk mengaminkannya ya Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tapi di dalam perjalanan hidup kami, justru acap kali kami menemukan diri kamilah yang menjauh dari Engkau. Diri kamilah yang dengan sengaja menjauhkan dari kasih sayang-Mu. Karena kesibukan kami, karena keinginan hati kami, karena hal-hal yang kami anggap jauh lebih penting ketimbang kami membangun relasi dengan Engkau, membuat kami jauh dari Engkau ya Tuhan. Kami memohonkan pengampunan-Mu. Dan sebentar kami diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri, untuk mengenal isi hati-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, Roh-Mu yang kudus itu memberikan kepada kami pencerahan-Mu itu ya Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami tidak akan pernah sanggup untuk menyingkapkan kebenaran dari Allah yang tidak terbatas itu. Hanya anugerah Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Inilah yang menjadi permohonan kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Hari ini tema yang akan kita angkat di minggu pertama ini adalah ausnya nilai kebenaran. Tapi nanti coba kita lihat melalui bacaan yang menjadi rujukan pembelajaran kita, apakah kebenaran dalam arti tertentu itu yang mengalami keausan, atau kebenaran di dalam pemahaman yang sesungguhnya jauh lebih penting, itu yang mulai hilang. Dan ini merupakan salah satu jabaran dari tema bulanan. Tema bulanan di Oktober ini seperti biasa, ini adalah bulan reformasi, sehingga kita akan lebih banyak untuk membahas topik-topik yang berkenaan dengan pengajaran itu sendiri. Tema yang kita angkat di bulan Oktober ini adalah Fight the Heresy, Find the Mercy. Kita fight, kita berjuang, kita berperang, kita melawan penyesatan-penyesatan. Tetapi di satu sisi kita senantiasa rindu untuk menemukan anugerah, kemurahan hati Tuhan, ya, kelemah lembutan Tuhan dan lain sebagainya. Kita mau belajar dari sebuah jemaat yang dicatatkan di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7, yaitu jemaat Efesus. Dan nanti kita akan mencoba melihat tentang heresi secara letterleknya dan heresi dalam tanda kutip yang sebetulnya itu justru menjadi sebuah penghambat, ya, sehingga banyak orang-orang percaya tidak bergerak di dalam hidupnya. Saya ingin melibatkan Bapak Ibu untuk membaca bagian ini. Mari kita membaca secara bertanggapan. Saya akan membaca di ayat ganjil, Bapak Ibu silahkan meresponi di ayat yang genap. Saya akan mulai. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Silakan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Silakan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga engkau benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu, di awal September kemarin saya 5-6 hari berada di satu tempat, di satu provinsi yang ada di Indonesia ini. Dan saya diberikan kepercayaan untuk melakukan proses pembinaan bagi warga jemaat, juga bagi majelis dan hamba Tuhan di tempat yang lumayan jauh. Ketika saya landing, katakanlah jam 11 begitu ya. Saya baru nyampe tempat itu kira-kira sekitar 9:30 malam. Jadi ada sebuah perjalanan yang panjang dari bandara sampai ke tempat itu. Dan perjalanan terakhir menggunakan ojek begitu ya, yang perjalanannya lumayan nanjak. Yang kalau hujan pasti kami nggak nyampe begitu. Nah, satu hal yang cukup menarik, tetapi inilah fenomena yang terjadi di kantong-kantong Kristen. Ketika saya mencoba menanyakan, adakah di antara kita Bapak Ibu yang dahulunya bukan orang Kristen? Ternyata nggak ada yang angkat tangan. Dengan kata lain, mereka sejak zaman kakek neneknya, bahkan moyangnya, itu udah Kristen. Udah Kristen. Nah, tetapi bagaimana cara mereka melihat kekristenan itu sendiri? Apakah kekristenan itu hanya sebagai sebuah pegangan, keyakinan, agama yang mesti nempel di KTP mereka dan mereka menjalani ya sebagaimana secara mekanisnya. Setiap minggu mereka ibadah, kalau ada kegiatan-kegiatan yang memungkinkan dan setahun itu pasti ada kegiatan yang luar biasa yang bisa melibatkan bukan hanya satu gereja, seluruh kampung. Karena kampung itu nggak ada yang nggak Kristen. Dan di kampung itu ada 2 gereja yang masing-masing jemaatnya kira-kira ya di kisaran 200-300 per jemaat atau per gerejanya. Saudara-saudara, tetapi mereka mengalami sebuah pergumulan. Pergumulan karena apa? Pergumulan karena ya kekristenan yang mereka jalani adalah kekristenan sebagai sebuah agama. Bukan kekristenan yang menolong mereka mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Yang membuat mereka mengalami sebuah kehidupan yang diperbaharui. Tadi setelah pagi ibadah KU1, ada seseorang waktu salaman dia mengatakan begini, Pak, reformasi tanpa transformasi itu tidak ada artinya. Reformasi tanpa transformasi itu tidak ada artinya. Karena reformasi itu kan seolah-olah sesuatu yang direform, dibentuk kembali kepada dasar cara berpikir, cara menghidupi, cara kebenaran itu dijalani dan dimengerti. Tapi kalau itu tidak mengubahkan, nggak ada artinya. Saudara, tadi pagi saya menceritakan tentang tahun 92 ketika saya memulai praktek 2 bulan, ada seorang encim, tetangga begitu ya, yang sudah saya kenal cukup baik keluarga ini, lalu dia bilang gini, Om Jenny, gitu dia bilang, ini anak saya ini bawa ke gereja aja Om, gitu. Loh kenapa Jim? Supaya dia nggak nakal, supaya dia nggak melawan orang tua. Saudara, secara sederhananya, kalau orang itu ke gereja, yang nakal jadi nggak nakal. Ya. Yang melawan orang tua jadi taat orang tua. Yang dulunya itu kurang ajar, ya sekarang jadi lebih baik.
Yang seolah-olah gereja hanya menjadi sebuah pembentukan personality karakter seseorang saja. Gereja hanya menjadi satu tempat di mana seseorang mengalami perubahan-perubahan yang secara hubungan horizontal itu mendapatkan penilaian yang negatif dan harusnya jadi positif. Karena ketika orang itu bergereja tapi hidupnya tetap bahkan tambah bejat, itu kan kemudian menimbulkan sebuah tanda tanya. Gereja ternyata tidak mampu mengubah dia. Celakanya orang mulai berpikir, Tuhan aja nggak bisa merubah dia. Apalagi saya orang tuanya, misalkan begitu. Saudara, pemahaman-pemahaman seperti ini ternyata bukan hanya di lingkaran luar gereja. Di dalam gereja pun terkadang ada orang yang cara berpikirnya bahwa gereja adalah tempat di mana seseorang itu mengalami sebuah perubahan-perubahan. Memang tidak salah, saudara. Tidak salah. Kenapa? Kalau kita kembali kepada doktrin Alkitab, misalkan yang dicatatkan di 2 Timotius 3, ayatnya yang ke-16, itu dibilang begini, memang segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, gitu ya, memang bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka seharusnya transformasi itu terjadi. Tapi sebetulnya seseorang tidak mungkin ada di dalam gereja kalau cuma hanya untuk ini. Tapi kalau orang berpikir ke gereja supaya saya menjadi lebih baik, ya dia itu mungkin cuma 10% paham. Karena orang berada di dalam gereja sebetulnya ayat 15, itu yang paling penting buat saya. Karena di ayat 15 dikatakan demikian, itu kepada Timotius yang menerima surat. Tolong ayat 15-nya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Kebenaran. Kebenaran ini sebetulnya bisa merujuk kepada firman Tuhan itu sendiri. Kebenaran itu merujuk kepada pribadi yang dia menyebut di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa aku jalan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu selalu merujuk kepada pribadi Yesus. Jadi dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang mengajarkannya kepadamu. Ini ayat 14, ayat 15-nya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau, membawa kita kepada sebuah perjumpaan yang paling personal, yang mengubahkan, yaitu keselamatan dalam iman di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, sehingga orang seharusnya tidak sekedar berpikir bahwa perubahan hidup itu saja, tetapi perjumpaan, relasi, pertemuan, personal encounter dengan Allah yang hidup yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus itu menjadi titik berangkatnya. Lalu bagian lain itu adalah akibat, imbas. Karena kekristenan itu bukan sesuatu yang hanya memiliki nilai moral. Tetapi kekristenan itu memiliki nilai yang paling esensi adalah perjumpaan dengan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, bagaimana dengan jemaat Efesus? Apakah jemaat Efesus mengalami sebuah problem untuk urusan ini? Di dalam bacaan kita tadi, saya langsung aja memilah ada satu pujian yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus. Yang kedua itu adalah celaan ya kepada jemaat Efesus. Nah, kalau kita perhatikan dulu pujiannya mulai ayat 2 dan ayat 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian.
bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dari ayat bagian 2b itu, tadi kita paling tidak menemukan ada orang-orang yang menyebut dirinya rasul. Orang-orang yang menyusup di dalam kehidupan bergereja. Orang-orang yang seolah-olah mewakili Allah dan menggunakan nama Allah untuk mengajarkan sesuatu kepada mereka. Untuk apa? Untuk membawa mereka keluar. Untuk membawa mereka melepaskan kebenaran di dalam pengajaran yang benar itu. Tetapi dikatakan, ya engkau udah buka topeng mereka. Kalian udah buka topeng mereka dan mendapati mereka itu pendusta. Saudara, saya ingin tambahkan perenungan kemarin di Komsel 3. Di Komsel 3 kemarin saya mengambil dari Matius 7 ayat 22, itu dibilang begini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pertanyaan yang saya ingin ajukan, kalau ini bicara pada nanti hari akhir akan ada orang yang seperti itu, yang mengatakan Tuhan kami udah melayani engkau loh, kami menggunakan namamu loh, kami sudah bernubuat demi namamu. Bernubuat dalam pengertian adalah teaching, bukan foretelling gitu ya. Kami sudah melakukan mujizat loh, kami ini sudah mengusir setan demi namamu. Pertanyaan saya ajukan, berhasil enggak mereka? Kesan yang kita dapat, berhasil loh mereka. Berhasil ngusir setan. Mereka seolah-olah berhasil juga untuk kemudian melakukan mujizat dalam nama Yesus. Dengan nama Yesus, demi nama Yesus. Saudara-saudara, yang artinya nama Yesus dijadikan sebagai keywordnya, dijadikan sebagai passcode-nya, yang enggak boleh enggak. Kalau mau memalsukan, ya memalsukan ya seharusnya seidentik mungkin, hampir sama itu proses pemalsuan akan terjadi lebih efektif dong. Pakai nama Tuhan. Problemnya di ayat 23 Tuhan bilang, sorry gue gak kenal kamu. Di ayat 23, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang pertama, tidak dikenal oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Loh, padahal kan dalam nama Tuhan. Bukankah melakukan nubuat, bukankah melakukan mujizat, bukankah mengusir setan? Saudara, kalau kita pikirkan bagian ini, bikin kita pusing. Sekarang ketika kita bicara heresi, saudara, bicara heresi, bicara penyesatan, model tampilannya ya kurang lebih sama, saudara. Bahkan mungkin passcode-nya juga sama, saudara. Bahkan mungkin nama-nama yang disebut juga sama. Dibuat semirip mungkin, tetapi sebetulnya ujungnya kita nggak tahu. Di Amsal ditulis begini, ada jalan yang dikira orang itu lurus, tapi ujungnya nikung dia. Itu dituliskan di dalam Amsal. Nah Bapak Ibu, ketika kita mencoba melihat penyesatan-penyesatan yang sedang terjadi, itu bukan hari gini saudara. Sejak zaman dulu sudah terjadi. Kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, tulisan-tulisan Paulus, tulisan-tulisan rasul yang lain juga menuliskan hal yang kurang lebih sama. Istilahnya guru palsu, ya, nabi palsu, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, Efesus gimana nih? Apakah Efesus adalah sebuah jemaat yang di luar, tidak dijangkau, atau tidak dipengaruhi oleh sebuah upaya para penyesat ini, heresi ini? Jelas kok. Mereka itu menjadi sebuah jemaat yang kuat, tetapi mereka digodai. Apa itu? Dituliskan tentang pengikut-pengikut Nikolaus. Pengikut Nikolaus. Nikolaus itu ajarannya apa sih? Gitu ya. Dan ini dituliskan di ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang ku benci. Nanti nama Nikolaus ini muncul itu di jemaat-jemaat yang lain. Itu ada 7 jemaat kan.
di dalam bagian Wahyu 2, Wahyu 3 itu nanti muncul lagi. Apa sih yang diajarkan oleh Nikolaus? Nikolaus ini mengajarkan, ini kalau bahasa gampangnya, ya kamu ke gereja lah. Tapi kamu boleh minta sama yang lain. Atau kalau bahasa sekarang mungkin berhala. Boleh minta kok. Boleh minta sama Tuhan Yesus, tapi juga boleh minta kepada kuasa lain. Atau misalkan kalau kamu itu kemudian membawa persembahan ke gereja, ya kamu juga boleh kok membawa persembahan kepada yang lain itu sebagai penundukan penaklukanmu dan menjadi sebuah cara untuk memenuhi harapanmu. Saya pernah ceritakan Bapak Ibu, ketika sedang dalam rangka berdoa di satu tempat yang diminta, saya dengan beberapa rekan mendoakan tempat itu dengan orangnya. Lalu kemudian ada saudaranya yang bilang begini, Pak, sebelum Bapak nanti berdoa, saya perlu kasih tahu, tadi pagi sudah mengundang dari agama A, sudah mengundang agama B untuk berdoa di tempat yang sama. Jadi orang yang mengundang saya prinsipnya gini, kalau Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus nggak bisa memenuhi keinginan dia punya cadangan. Dia punya cadangan. Cadangannya kepada dewa siapa, cadangannya kepada berhala mana, cadangannya kepada iblis siapa. Karena sebetulnya tujuannya bukan penaklukan dirinya, tetapi harapan untuk dia mendapatkan keuntungan. Jadi Tuhan hanya dipakai untuk memenuhi keuntungan dan keserakahannya dia. Ya tapi karena kita udah ada di sana kok. Ya dalam doanya ya kita langsung sampaikan bahwa jikalau Tuhan pandang ini sesuatu yang najis di hadapan Tuhan, ya Tuhan hancurkan. Saudara-saudara, Nikolaus mengajarkan, ya boleh ke gereja tapi boleh ke tempat lain. Boleh datang kepada Yesus tapi boleh datang kepada yang lain. Dicampur adukkan. Yang lain tentang amoralitas. Amoralitas bahkan dikatakan ya hal-hal yang terkait dengan dosa dunia itu hal-hal yang bisa diterima, bisa dimaklumi. Amoralitas salah satunya di zaman itu adalah masalah seksualitas yang tidak terkendali dan bisa terjadi secara sporadis. Teman-teman kalau kita membaca tentang kehidupan di masa lalu, bahkan kalau kita menyimak di dalam perjanjian lama ada beberapa bangsa itu ada menyebut di dalam ibadahnya namanya persundalan bakti. Persundalan bakti, sekali lagi saya ulangi, persundalan bakti. Bersundal itu menjadi bagian yang diterima di dalam sebuah ibadah. Saudara, tetapi buat saya yang cukup membahayakan adalah di dalam pandangan Nikolaus ini mulai dihilangkan sebuah batasan. Orang tidak lagi menemukan sebuah batasan yang jelas, mana itu dosa, mana itu benar. Mana itu duniawi, mana itu rohani. Mana itu bagian yang harus dihidupi dan mana yang harus ditinggalkan. Udah mulai gak ada batasannya. Nah karena gak ada batasannya, maka ini gimana cara menyikapinya? Manusia yang berdosa itu selalu bertendensi mana yang lebih memudahkan saya, mana yang lebih menyenangkan saya, yaitu yang kita ambil. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar ada sebuah pemisahan yang jelas, yang tegas. Walaupun itu perlu untuk ditinjau kembali. Jadi misalkan di satu masa, di satu waktu, orang itu melakukan pemisahan yang jelas. Mana yang rohani, mana yang sekuler. Ini nggak boleh dicampur adukkan. Kalau kita hidup di dalam hal yang sangat rohani, kita jangan melakukan hal yang sekuler. Saya nggak akan jelaskan lebih jauh, tapi saya ambil contoh nih. Pernah nggak kita hidup dalam sebuah gereja yang mengajarkan, atau dalam sebuah masa yang mengajarkan, ketika kita itu kemudian sembunyi-sembunyi, kita mau pergi ke bioskop. Karena Pak Pendeta bilang bioskop itu dosa. Nonton bioskop itu dosa. Gitu.
Saya tahun 92 itu masih mendengar di GKA Sion ada orang tua yang memberikan sebuah komentar di waktu acara pemuda nonton bareng di gereja. Nonton bareng padahal nonton filmnya film Kristen loh saudara. Ya salah satu kan bentuk persekutuan bisa nonton bareng atau nobar begitu kan. Itu mendapatkan kritikan. Gereja kok acaranya nonton? Karena kata nonton itu dianggap sekuler. Nonton itu dosa. Gitu. Saya lalu kemudian menjawab kepada orang tua yang anaknya pergi nonton diam-diam, lalu dia bilang begini. Lah ya kalau dia sampai diam-diam kenapa? Dia nggak berani ngomong sama saya. Loh kok nggak berani ngomong sama Anda itu kenapa? Ya karena dia tahu pasti saya nggak pernah kasih. Ya sudah. Lebih baik mana anak itu ngomong, tetapi kita juga bisa mengontrol film apa yang ditonton, dengan siapa dia nonton. Kalau ternyata sama pembimbing rohaninya nonton, jauh lebih aman kan? Ketimbang kemudian nggak pernah kasih tahu diam-diam tapi yang ditonton film yang enggak. Saudara, ada satu masa hal yang rohani dan sekuler itu terpisah begitu. Sehingga dianggap orang kalau nonton, orang kalau minum, orang kalau begini itu dan sebagainya itu dianggap tidak gerejawi. Tapi kemudian dalam perkembangan muncul sebuah pemahaman yang buat saya keren, saudara. Seharusnya sekuler itu tidak ada seharusnya. Loh kenapa nggak ada? Bukankah sekuler itu yang terkait dengan pekerjaan, dengan dunia dan lain sebagainya? Karena cara berpikirnya begini, dunia ini siapa yang punya? Tuhan. Oke, pekerjaan itu datangnya dari siapa? Tuhan. Rezeki yang kamu dapat itu kamu yakini datangnya dari siapa? Walaupun kamu sehat, kamu kuat, kamu mampu mencerna, tapi kamu yakini di balik itu semuanya siapa? Tuhan. Banyak hal dalam hidup kita itu semuanya berasal dari Tuhan. Kalau semuanya bersumber dari Tuhan, keluargamu dari Tuhan, pasanganmu dari Tuhan, anakmu dari Tuhan, pendidikanmu semuanya dari Tuhan. Lalu yang tersisa bagian sekuler itu yang mana yang bukan dari Tuhan? Sehingga dipikirkan seharusnya tidak ada bagian yang memisahkan antara yang rohani dan yang sekuler. Artinya kehidupan kita ini seutuhnya, entah orang dunia memberikan penilaian ini terlalu rohani, terlalu sekuler. Enggak kok, semuanya untuk Tuhan. Bahkan di dalam Kolose, ketika Paulus mengatakan, hai istri hormati suamimu, hai suami kasihilah istrimu, hai orang tua jangan sakiti anakmu, hai anak-anak hormati orang tuamu. Lalu lanjut, hai tuan-tuan, begitu ya. Hai hamba-hamba, relasi tuan dan hamba itu dibicarakan. Lalu kemudian muncul satu ayat, lakukanlah pekerjaanmu itu seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Yang artinya apapun yang kita lakukan itu adalah sekali lagi berasal dari Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Hanya saja jangan sampai keliru. Seharusnya ketika kemudian batasan rohani dan sekuler ini ditiadakan, harusnya yang benar memberikan pengaruh terhadap yang salah, sehingga yang salah itu jadi benar. Seharusnya begitu. Yang Nikolaus dan pengikutnya lakukan, yang salah inilah yang mendominasi sehingga yang benar dipengaruhi oleh yang salah. Sehingga kalau kamu jatuh dalam dosa, ya fine aja lah. Bahkan hari gini ketika beberapa gereja mungkin mulai sekian, hampir 10 tahun membicarakan tentang hyper grace. Hyper grace namanya juga grace. Grace itu kasih karunia. Hyper grace itu artinya kasih karunia yang begitu luar biasa, saking luar biasanya Tuhan. Gak ada dosa yang gak diampuni oleh Tuhan. Sehingga kalau kita melakukan hal yang salah, ya fine-fine aja. Nanti kita tinggal datang kepada Tuhan. Minta ampun, pasti diampuni.
Saudara, hypergrace mungkin menjunjung tinggi yang namanya sovereignty of God. God sovereignty, kedaulatan Allah yang bisa memberikan pengampunan, tapi melepaskan human responsibility-nya. Saudara, itu bukan 10 tahun. Nikolaus udah ajarin tuh. Udah ajarin. Sehingga perilaku mereka, kalau mereka melakukan hal yang salah, ya fine aja. Nggak ada masalah, karena nggak ada batas antara salah dan benar. Bapak Ibu, pengajaran seperti inilah yang menggempur Efesus. Lalu Efesus gimana? Terpengaruh? Berdasarkan ayat 2 dan ayat 3, enggak terpengaruh. Hebat ya, Efesus sudah. Hebat. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Hebat, saudara. Ini kalau kita ngomong tentang pengajaran, Efesus ini tidak dipengaruhi oleh heresi. Sekalipun ada heresi yang mencoba untuk menghancurkan. Hebat nih jemaat. Saudara, kalau kita mau selidik punya selidik, saya mencoba mencari informasi. Siapa aja sih yang pernah jadi hamba Tuhan di situ? Samping Paulus, ada Apolos. Siapa itu Apolos? Apolos itu orang yang pintar, saudara. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul. Ada Timotius, bahkan ada Yohanes sendiri. Lalu ada beberapa orang yang mungkin secara pengajaran itu sangat solid gitu. Kalau melahirkan jemaat Efesus yang solid secara pengajaran, ya nggak heran. Tapi problemnya bukan tentang doktrinnya yang solid, pengajarannya yang kuat. Tapi masalahnya ada celaannya itu loh. Mulai di ayat 4, itu dikatakan, namun aku mencela engkau. Enggak dipengaruhi oleh heresi. Tapi aku mencela engkau. Karena engkau udah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Bapak Ibu, berat ini saudara. Berat. Kenapa? Karena semakin mirip kita. Gitu ya, semakin mirip kita. Takutnya kita ini bisa menjadi jemaat Efesus. Gitu. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat lebih jauh. Apa sih maksudnya kasihmu yang semula ini? Apakah kasihmu semula ini merupakan sebuah evaluasi yang terkait kasih kita secara vertikal dengan Allah? Kasih kita secara vertikal dengan Kristus. Membangun relasi yang intim dengan Allah. Kita senantiasa rindu untuk mengenal isi hati Allah. Kita rindu datang dan bersandar kepada Dia. Apakah kasih yang mula-mula itu kaitannya apakah dalam pendekatan secara vertikal saja? Atau di dalam pengertian dampaknya secara horizontal? Saya bahas yang horizontal dulu. Bapak Ibu, di abad ke-14-15 itu ada sebuah peristiwa dalam sejarah gereja yang namanya reformasi. Jadi sebetulnya reformasi itu kita mungkin seringkali yang diekspos adalah 95 dalil yang dipasang di tembok gereja, di pintu gereja itu. Lalu kemudian mengakibatkan ada peristiwa yang disebut dengan reformasi atau protestanisme dan lain sebagainya. Tapi apakah itu berjalan mulus begitu saja? Masalahnya enggak loh Bapak Ibu. Peristiwa reformasi itu adalah peristiwa yang sebetulnya juga berdarah-darah. Berdarah-darah. Ingin saling menghilangkan, ingin saling menghapuskan, ingin saling menyengsarakan itu terjadi. Itu bukan saja terjadi di dalam kisaran Eropa. Tetapi dampaknya itu meluas. Ketika kemudian gereja-gereja tidak beres untuk memiliki pemahaman yang benar, dampaknya sampai sekarang. Bapak Ibu, ketika kita mencoba melihat itu di abad 14-15, kita mundur sebelum wahyu, katakan begitu ya. Kita mundur di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ketika orang-orang Kristen itu mulai muncul.
ketika ada orang-orang Farisi dan orang Yahudi yang tidak nyaman, ada komunitas baru yang menyebut dirinya sebagai, yang disebut oleh mereka sebagai pengikut Kristus. Mereka kan gak senang. Bahkan Paulus, waktu itu namanya masih Saulus, dia pegang kata belece, surat izin untuk ngejar-ngejar orang Kristen. Dan apa yang terjadi? Kalau bisa dibinasakan kelompok ini, dilempari batu. Dan itu kan yang terjadi. Bukankah di dalam Kisah Para Rasul 8 dicatat tentang seorang bernama Stefanus? Jadi sebetulnya ketika kekristenan itu muncul, itu juga berdarah-darah Bapak Ibu. Sampai nanti kemudian ada kekaisaran tertentu yang membumi hanguskan seolah-olah mau menghabiskan orang-orang Kristen. Saudara, ketika kita melihat itu sudah menjadi, katakan dalam tanda kutip, model, kira-kira orang Efesus menghadapi pengikut-pengikut Nikolaus, mungkin nggak mereka itu bisa jatuh kepada sebuah problem yang sama? Artinya mereka bertindak juga, kalau bisa kita habisi saja pengikut Nikolaus itu. Sehingga relasi secara horizontal bukan lagi memberikan kesempatan, bukan lagi mengampuni, bukan lagi membenahi mereka, bukan lagi merangkul kembali mereka, tapi kalau bisa kita habisin, kita habisin. Sehingga kasih yang mula-mulai ini kita harus terjemahkan apakah ini cuma hubungan vertikal antara saya dan Tuhan, atau dievaluasi atau direalisasikan dalam relasi secara horizontalnya juga enggak. Dalam hal inilah Efesus jatuh. Dan dikatakan tadi di ayat yang keempat, kelima, kamu itu udah terlalu dalam jatuhnya. Terlalu dalam. Saudara, sehingga cara kita melihat, loh pengajarannya benar. Tapi kenapa masih dicela sama Yesus? Doktrinnya udah oke, solid. Kenapa Yesus itu kemudian mengatakan kamu udah jatuh terlalu dalam. 3 hal yang harus kamu lakukan. Ingatlah, bertobatlah, dan lakukanlah. Kalau enggak, kamu tak cabut. Gitu ya. Nah saudara-saudara, ini kan problem yang besar. Saudara. Dalam diskusi kami di Hamba Tuhan di Selasa lalu, mendiskusikan, karena muncul ada sebuah istilah tentang ortodoksi yang kering. Jadi dianggap ini ortodoksi yang kering. Pengajarannya oke, tapi tidak terimplikasi dan tidak teraplikasikan dalam kehidupan. Saudara-saudara, benar kata Bapak tadi yang salaman sama saya, ini reformasi tapi tidak mengalami transformasi. Tapi saya mencoba untuk memberikan atau melemparkan sebuah pemikiran. Di dalam pemahaman yang benar, kita tidak cukup hanya ortodoksi. Karena ortodoksi itu kalau diartikan harafiah gampangnya, orto itu artinya bagus, benar, baik. Doksi itu dogma. Jadi ortodoksi itu adalah dogma yang benar, pengajaran yang benar. Nah, pengajaran atau dogma itu sendiri selalu terkait dengan olah pikir. Tapi itu enggak cukup. Harus ada ortopraksi. Ortopraksi itu apa? Ada tindakan-tindakan yang benar. Yang berangkat dari pemikiran yang benar muncul tindakan yang benar. Itu namanya ortopraksi. Enggak cukup. Ada lagi namanya ortopati. Sebuah olah rasa yang benar. Pengajarannya benar, seolah-olah tindakannya benar, tapi hidupnya penuh kecurigaan dan tidak bisa mempercayai. Ya susah, saudara. 3 hal inilah yang membuat kondisi kehidupan bergereja kalau hanya terjebak di salah satunya, ya seperti Efesus. Sehingga saya kemudian mengatakan kepada teman-teman di diskusi, tidak ada ortodoksi yang kering. Karena ortodoksi tok itu memang di sini.
Di sini ortodoksi. Ortodoksi itu harusnya juga melahirkan ortopraksi dan ortopati. Itu menjadi hidup. Begitu. Saudara, karena begini, bagian Efesus ini bisa menimbulkan pikiran kedua yang saya lemparkan adalah tentang masalah tesis antitesis. Kalau kemudian kita memberikan penilaian kepada jemaat Efesus dikatakan begini, loh mereka doktrinnya kuat, tapi mereka menjadi gereja yang kehilangan kasih. Kalau ini dijadikan tesis, maka boleh enggak antitesisnya begini. Kalau mau gereja yang tidak kehilangan kasih, yang hangat, yang kemudian menyapa, yang merangkul, doktrinnya enggak perlu yang bagus. Kan harusnya kalau tesis antitesis kan boleh begitu dong. Tapi ini kan enggak benar. Harusnya pengajaran yang benar melahirkan ortopraksi dan ortopati yang bagus, yang hangat, yang merangkul, yang mengampuni, yang mendewasakan, yang menolong. Seharusnya begitu. Bukan karena ini dipentingkan, lalu pengajaran ini dikorbankan. Kalau bagian ini dikorbankan, bagaimana kita akan mengenal kebenaran di dalam firman dan kebenaran yang kita kenal di dalam Kristus Yesus? Karena kalau ini dianggap jauh lebih penting, maka penawaran Nikolaus itu bisa diterima, disambut. Karena apa? Doktrin nggak menjadi penting lagi. Kan tidak boleh begitu, Bapak Ibu. Kalau Sion itu ternyata masih menjadi Efesus, yang kita perlu tingkatkan adalah ortopraksi dan ortopatinya. Kata pati itu mungkin kita pernah mendengar istilah simpati, begitu ya. Nah, pati itu artinya adalah rasa yang benar. Bapak Ibu, kalau kita mau belajar dari bagian ini, saya tidak ingin pikiran kita kemana-mana ke gereja A, gereja itu dan lain sebagainya, lalu kita mikirkan pengajarannya apa dan sebagainya. Gitu ya. Walaupun tadi saya sudah sebut di dalam bagian Matius 7 ayat 22, pada akhir zaman ada orang yang berkata, aku bernubuat dalam nama Yesus, aku melakukan mujizat dalam nama Yesus, tapi problem yang paling utama adalah Yesus bilang, aku nggak kenal kamu, dan yang kamu lakukan jahat, gitu ya. Saudara, ini memang perlu untuk difahami, diteliti, dicari pemaknaannya yang tepat di dalam konteksnya. Sekarang yang harus kita benahi apa? Ingatlah kasih Tuhan. Ingatlah pada waktu kita pertama kali pernah bersimpuh di hadapan Tuhan. Sampai kita berbesmili, sampai nangis. Kita mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Yang menghangatkan hati kita. Sehingga kita kemudian pada waktu diajak sama hamba Tuhan. Jenny, kamu mau nggak pelayanan di remaja? Mau Pak, mau. Jenny, kamu mau nggak meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan? Mau Pak. Masih adakah yang itu di dalam diri kita? Apakah kita masih memberikan waktu untuk firman Tuhan? Memberikan pengaruh terhadap diri kita atau tidak? Masihkah kita kemudian melihat bahwa dunia, pekerjaan kita, keluarga kita itu datangnya dari Tuhan? Dan tidak ada salahnya kita sebagai seorang laki-laki menyebutkan, Tuhan berkati istriku, Tuhan berkati anak-anakku, berkati studinya, berkati pekerjaannya. Jauhkan dari sesuatu yang bisa membuat mereka menjauh dari Tuhan. Masih adakah hati yang seperti itu? Masih adakah hati yang membuat kita, Tuhan aku berterima kasih. Di tengah-tengah segala ketidakmampuanku, aku diberikan kepercayaan sebagai pelayan Tuhan. Saya ingat sekali saudara pembimbing saya itu pernah bilang begini. Orang yang dipakai oleh Tuhan belum tentu diperkenan oleh Tuhan. Saya ulangi saudara. Orang yang dipakai oleh Tuhan belum tentu diperkenan oleh Tuhan. Tapi orang yang diperkenan oleh Tuhan pasti dipakai oleh Tuhan. Jadi ketika kita berpikir aku sudah dipakai oleh Tuhan, harusnya cara berpikir kita, Tuhan berkenan kepadaku tidak?
Atau aku hanya sebagai seseorang yang dipakai oleh Tuhan? Karena aku juga tidak pernah berpikir bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang mungkin saya pikir bagian yang paling inti. Sehingga Yesus mengatakan, kamu sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Bapak Ibu, fight the heresy. Efesus mengalami fight heresy? Iya, dia mencoba untuk tetap bertahan menghadapi pengikut-pengikut Nikolaus. Tapi gereja ini sendiri tidak dipengaruhi oleh heresy. Problemnya, celaan masih tetap diterima. Membuat kita juga harus belajar untuk melihat diri kita. Apa sih susahnya kita digerakkan oleh Tuhan? Saudara, saya ingin akhiri dengan kisah yang sama yang tadi saya pernah sampaikan di KU1. Sekali waktu Pendeta Yakub Susabda ada di gedung ini, lalu kemudian membahas salah satunya, mungkin orang melayani karena ada rasa balas budi. Lalu mengambil sebuah contoh, GKA Sion ini ada sejak tahun 76, dan hamba Tuhan yang sebelumnya juga melayani jemaat yang ada, lalu memisahkan diri, itu namanya Ibu Ruth Julianti almarhumah. Lalu Pendeta Widiantara menjadi gembala kedua di gereja ini. Lalu Pendeta Yakub cuma mengatakan, apakah kira-kira Nyoman itu melayani di sini ya karena dia merasa balas budi dengan Ibu Ruth Julianti yang selama ini udah menerima dia dan menjadikan rekan kerjanya. Waktu ngomong gitu saudara, saya langsung berpikir, kira-kira Jenny melayani GKA Sion ini apakah kemudian karena balas budi melalui Pendeta Widiantara, lalu menyiapkan jalan buat saya melayani. Kalau alasan saya pelayanan GKA Sion itu karena urusan balas budi dengan seseorang. Dan itu mungkin menjadi sebuah model, aku mau jadi pelayan Tuhan karena aku dulu pernah ditolong sama bidang diakonia. Aku pernah ditolong sama hamba Tuhan itu ketika aku dalam keterpurukan, aku dikuatkan. Saudara, itu alasan yang sangat-sangat salah, saudara. Karena sebetulnya seharusnya ketika kita menjadi bagian dari gereja ini, itu semata-mata karena Kristus. Karena Kristus. Mari kita menumbuhkan kasih mula-mula itu. Membarakan kembali kasih mula-mula. Sehingga kita mengambil bagian dalam kehidupan pelayanan. Bukan karena si itu atau si dia, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat saya dan mempercayakan saya pelayanan, mengambil bagian di gereja ini. Saudara-saudara, kita bersama-sama hidup di dalam pengajaran yang benar, ortodoksi yang oke. Mari relevansinya di dalam ortopraksi dan ortopati. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang hangat, gereja yang memberikan sebuah kesempatan untuk seseorang itu kembali dipulihkan, relasi itu kemudian terjadi kembali dan banyak hal yang boleh dinikmati. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti perjamuan kudus. Dan kami sebelumnya akan berdoa bagi beberapa rekan yang mereka akan diteguhkan imannya melalui baptisan dan pengakuan iman percaya sidi. Biarlah ini boleh mengingatkan kepada kami ya Tuhan, tentang kasih-Mu yang mula-mula, kasih kami yang mula-mula ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Setiap bagian sakramen ini membawa dampak tersendiri bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.